Good morning, saudara. Saya mau menyapa semua jemaat kekasih Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Demikian juga jemaat global kita dan para YouTube subscriber kita. Saudara, minggu lalu kita mestinya merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Pentakosta artinya hari ke-50 setelah Paskah. Kenapa Roh Kudus mesti turun? Karena Roh Kudus turun untuk memberi kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, Roh Kudus itu menggerakkan hati orang sehingga orang bisa percaya Tuhan. Jadi kalau saudara menginjil, saudara tidak perlu berpikir bagaimana saudara bisa memenangkan dia. Karena nanti Roh Kudus sendiri yang bekerja. Bagian kita cuma memberitakan firman, memberitakan kebenaran. Nanti bagian Roh Kudus yang menghidupkan firman tadi itu, menjamah hati orang itu sehingga dia boleh percaya Tuhan. Nah, Roh Kudus yang menggerakkan hati orang percaya ini bukan cuma berhenti sampai membuat orang itu percaya Tuhan, tapi juga Roh Kudus akan membantu kita, orang percaya ini, untuk berubah. Eksistensinya berubah. Ketika orang itu percaya Tuhan Yesus, maka eksistensi orang ini berubah. Saya sudah sampaikan dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, ketika kita ini belum pernah kenal Tuhan, dengan setelah kenal Tuhan, itu eksistensi kita berubah. Sama seperti yang saya sampaikan, sebelum saya kenal saudara, dan sesudah saya kenal saudara, itu satu perbedaan. Kalau sebelumnya saya belum kenal saudara, ketika saya kenal saudara, hidup saya berubah. Dari orang yang tidak mengenal saudara, sekarang menjadi orang yang mengenal saudara. Demikian juga ketika kita mengenal Tuhan Yesus, ketika kita percaya, ada satu kehidupan, ada eksistensi, ada being dalam bahasa Inggrisnya yang dirubah. Ada sifat alami kita yang dirubah dari yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan, menjadi orang yang diselamatkan. Dari yang semula mestinya binasa, menjadi orang yang punya hidup kekal. Ada perubahan yang besar sekali. Dan perubahan ini akan terus dilakukan oleh Roh Kudus, akan terus dikerjakan. Sehingga apa yang dikerjakan, apa yang berubah, karakter kita akan terus dirubah seumur hidup kita, sampai kita menjadi seperti Yesus. Nah, perubahan karakter ini, saudara, ini adalah proses seumur hidup yang adalah hasil kolaborasi, hasil kerjasama antara kita dengan Roh Kudus. Kita harus mau dirubah, mau berubah, Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah. Bagi kita dibutuhkan cuma kemauan aja. Mau berubah, taat sama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berubah, karakternya menjadi seperti Yesus. Nah, karena perubahan tadi itu adalah hasil kerjasama saudara dengan Roh Kudus, maka perubahan itu suatu perubahan yang tidak memerlukan alasan apapun untuk kita yakin pasti berhasil. Perubahan ini bisa dikerjakan. Banyak orang yang berpikir tidak bisa jadi seperti Yesus. Siapa bilang? Ya kalau kita sendiri tidak bisa. Tapi ingat, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus ini yang memampukan kita untuk berubah menjadi seperti Yesus. Yang penting kemauan kita. Itu yang paling penting. Penyerahan diri kita kepada Tuhan. Roh Kudus akan
memberkati, akan memampukan kita berubah menjadi seperti Yesus. Jadi perubahan ini saudara, ketika saudara mau aja, perubahan ini pasti berhasil dan tidak akan pernah gagal. Ya. Tidak ada alasan tidak bisa, karena apa? Ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk berubah. Saya dulu pernah berpikir karakter saya itu jelek banget, saudara. Mungkin ada yang sudah tahu karakter saya itu emosional. Ya. Orang Jawa bilang nggak kenean gitu ya, saudara ya. Dikit-dikit mukul gitu ya. Kalau saya kesel, saya bilang sudah berhenti. Masih terus, saya udah nggak ngomong lagi, saya langsung mukul. Nah itu karakter yang seperti itu. Saya sadari itu satu karakter yang jelek. Saya sampai berpikir, apa bisa ya, saya bisa berubah enggak? Tapi ternyata bisa, saudara. Sampai akhirnya saya nggak kenal diri saya sendiri. Karena apa? Ada perubahan yang besar sekali. Yang nggak mungkin saya bisa kecuali Roh Kudus menolong saya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, bagaimana kita mengerjakan proses perubahan ini? Bagaimana? Supaya perubahan ini betul-betul menyenangkan hati Tuhan dan betul-betul mencapai target seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus. Saudara, tidak ada yang bisa menahan terjadinya perubahan di dunia ini. Menurut data statistik, tiap 8 jam terjadi inovasi baru di bidang teknologi. Sampai sekarang dikenal dengan disruption 4.0. Perubahan industri dari 1.0 menjadi 2, 3, sekarang 4.0. Perubahan yang terjadi dalam dunia ini begitu cepat, apalagi setelah Perang Dunia Kedua. Mobil elektrik yang baru dipasarkan, mungkin saudara belum punya, sekarang sudah keluar mobil hidrogen. Bentar lagi mobil elektrik udah nggak laku. Ya. Saya ketawa ketika teman saya di Indonesia bilang bahwa kandungan miningnya, tambang yang ada di Indonesia cuma tinggal 8 tahun katanya. Padahal investasi smelter sudah begitu banyak, tinggal 8 tahun. Makanya saya lihat kenapa kok China nggak mau investasi di Indonesia seperti itu. Karena rupanya China sudah ngerti, saudara, kandungan tambang kita di Indonesia yang untuk mobil elektrik ini, untuk litium itu nggak banyak. Jadi dia ngitung kalau investasi besar-besar ya percuma. Karena itu China menemukan teknologi yang baru, mobil hidrogen, pakai bahan bakar air, saudara. Bayangin coba ya, bukan bahan bakar minyak lagi, bukan listrik lagi, elektrik lagi, tidak, air. Bayangin. Kemarin saya ikutin informasinya tentang Tesla. Jadi kalau saudara mau beli mobil listrik, cepetan beliau sekarang. Kenapa? Harganya separuh, saudara. Tesla takut karena ada mobil hidrogen yang sebentar lagi sudah jalan di mana-mana. Ya. Contoh yang lain, semiconductor. Itu yang dikenal dengan chip di komputer. Kalau saudara lihat komputer saudara ada tulisan Intel Inside. Itu chipnya namanya Intel. Ya. Inside, di dalamnya ada chipnya. Microchip ini sampai sekarang diperebutkan antara Amerika, Taiwan, China, bersaing mereka karena semua yang sifatnya komputer membutuhkan microchip ini, semikonduktor ini. Tapi terakhir China sudah menemukan
Semikonduktor ini sudah nggak perlu lagi di situ, ditaruh di tangan, saudara. Karena chipnya itu kan nyawanya cuma di situ, saudara. Mobile phone saudara kalau diambil chipnya udah nggak bunyi, udah nggak jalan. Nah chipnya ini yang mau dimasukkan ke tangan, dan itu sudah ada sekarang. Jadi kalau saudara nanti telepon, saudara cuma bilang, "Hai Google," atau "Hai apa," sudah nyala sendiri nih. Sudah ngomong sendiri, saudara sudah nggak perlu pakai mencet nomornya, sudah ngomong aja. Seperti saudara yang pakai teknologi sekarang tinggal bilang, "Hai Google, sebutkan adresnya mana, GPS-nya jalan sendiri." Saudara, perubahan dunia ini tidak ada yang bisa menahan. Begitu cepat dan begitu spektakuler. Karena itu dalam memandang perubahan-perubahan ini, kita harus cerdik, saudara, harus cerdas sekali. Sekarang saya mau kaitkan perubahan-perubahan yang ada di dunia ini dengan perubahan rohani kita. Menurut saudara banyak enggak orang Kristen yang mau berubah? Lebih banyak mana yang tidak mau berubah dengan yang mau berubah? Siapa yang berkata lebih banyak yang tidak mau berubah? Ya, betul itu, saudara. Ada banyak orang Kristen yang tidak mau berubah. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kebutuhan untuk berubah. Mereka tahu dunia ini berubah, mereka butuh kebutuhan, perubahan-perubahan dunia ini mereka butuh, tapi untuk berubah rohani dirinya sendiri, mereka belum melihat kebutuhan itu. Nah pertanyaan sekarang, kenapa mereka tidak mau berubah? Apa menurut saudara? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak mau berubah? Karena ngelihat orang lain juga nggak berubah, saudara. Lihat orang lain nggak berubah, dia tidak melihat kebutuhan berubah. Dia pikir, si A, si B juga nggak berubah kok. Orang itu punya satu sifat yang kalau sama happy dia, gitu. Sama-sama nggak berubah happy dia tidak akan merasa terganggu. Tapi kalau saudara punya kelompok 5 orang, saudara sendiri yang tidak berubah, yang 4 mau berubah, nah saudara akan merasa terganggu. Kenapa? Saudara sendirian yang tidak berubah, yang lainnya berubah. Tapi coba 5-5 saudara nggak berubah semua, saudara tidak akan terganggu, saudara santai aja. Ya. Jeff Bezos, pendiri Amazon, dia pernah ngomong gini, if you are competitor focus, you have to wait until there is competitor doing something. Being customer focus allows you to be more pioneering. Jadi Jeff Bezos ini ngomong ada 2 karakter. Kalau saudara fokusnya kepada kompetitor, fokusnya kepada orang lain, saudara nggak bakal ngapa-ngapain sampai orang lain itu melakukan sesuatu. Jadi kalau saudara punya bisnis, saudara fokusnya kepada kompetitor bisnis saudara, saudara kan santai aja sampai ada pesaing, kompetitor saudara yang melakukan sesuatu, baru saudara tertantang untuk ikut bersaing lagi di dalam perubahan-perubahan yang akan ada. Lalu Jeff Bezos ngomong, tapi kalau orang itu punya prinsip sebagai customer focus, tadi itu fokusnya kepada kompetitor, orang lain. Kalau customer focus, orang itu akan lebih mudah menjadi pionir, lebih mudah untuk melakukan sesuatu inovasi. Kenapa? Karena fokusnya customer. Nangkep ya saudara ya? Kalau fokusnya orang lain, orang ini tidak akan pernah bisa jadi apa-apa, tidak akan pernah jadi nomor 1. Kenapa? Dia selalu nunggu orang lain. Tapi kalau fokusnya kepada customer, dia tidak akan nunggu kompetitor. Dia akan berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada customernya, dan kalau bisa dia mesti nomor 1 segalanya, supaya customernya puas.
supaya bisnisnya berhasil. Ini yang disebut oleh Jeff Bezos ini. Kalau ini ditarik kepada prinsip kerohanian kita, customer kita siapa sebetulnya, saudara? Tuhan. Kira-kira gitu ya. Pelayanan kita itu punya tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokusnya kepada menyenangkan hati Tuhan. Makanya tempo hari saya khotbah. Keputusan kita itu untuk selalu ditarik kepada Tuhan. Dihubungkan kepada Tuhan. Kalau saya memutuskan ini, kalau saya bertindak ini, Tuhan senang enggak? Tuhan suka enggak? Itu prinsip yang tidak boleh diganggu gugat, saudara. Bukan saya mau apa, tapi Tuhan mau apa. Segala keputusan, kalau saudara tarik semua itu kepada Tuhan, saudara akan tahu bahwa customer kita, orang yang paling penting untuk disenangkan hatinya, Tuhan. Karena itu segala keputusan kita, mesti harus yang menyenangkan Tuhan. Karena itu kalau saudara fokus kepada kompetitor, fokus kepada orang lain, saudara tidak akan pernah jadi nomor 1 karena nunggu. Jadi nomor 2 atau nomor 3. Setelah orang lain bertindak, baru saudara bertindak. Tapi kalau saudara fokusnya kepada customer, kepada Tuhan yang harus saudara senangkan, nanti lihat, Tuhan itu kreatif, saudara. Dia akan selalu membuat saudara kreatif dan inovatif dalam mengerjakan segala sesuatu. Main musik aja sama Tuhan dibikin kreatif. Melayani Tuhan apapun aja. Kalau saudara fokusnya kepada menyenangkan hati Tuhan, nanti lihat, pelayanan saudara tidak akan begitu-begitu saja. Penuh dengan kreativitas dan inovasi-inovasi yang membuat orang, oh iya ya, bagus ya, indah ya, memuliakan Tuhan. Ya. Karena prinsip seperti inilah yang membuat Jeff Bezos dengan Amazonnya menjadi platform online marketing yang terbesar di dunia. Mari kita belajar dari orang dunia ini. Prinsipnya sederhana. Siapa yang saudara mau puaskan, mau senangkan? Kalau customer saudara pasti nomor 1. Karena saudara akan terus berpikir bagaimana menyenangkan Tuhan, menyenangkan customer saudara. Ya. Nah, perubahan hidup orang percaya ini adalah suatu perubahan seumur hidup. Ibarat orang lari maraton, bukan lari sprint. Lari maraton 46 km. Ya. Tidak banyak orang yang bisa. Kenapa, saudara? Saya mau tanya, menurut saudara pelari maraton apa yang dibutuhkan? Kekuatan fisik atau kekuatan mental? Siapa yang berkata kekuatan fisik? Siapa yang berkata kekuatan mental? Iya, kekuatan mental. Karena itu kalau saudara lihat pelari-pelari maraton, tidak ada yang kekar dengan berotot gede, nggak ada, saudara. Kurus-kurus, tapi mentalnya dahsyat. Ya. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang Ethiopia, orang dari Afrika, dan kita tahu mereka kondisi gizi, makanannya mereka kan nggak terlalu bagus seperti orang Barat. Tapi pemenang pelari maraton selalu orang-orang Afrika. Kok bisa? Mentalnya. Mental yang setiap hari terdidik dengan panas, dengan susah, dengan penderitaan. Saudara kalau mau cari orang-orang yang punya mental jagoan, cari orang yang punya latar belakang susah. Kalau yang backgroundnya nggak pernah susah saudara untuk ketemu orang-orang yang mentalnya kuat, saudara. Tapi kalau orang mentalnya pernah susah, nah ini saudara, ini orang-orang yang punya mental dahsyat. Ya. Karena itu orang percaya kadang kalau urusan uang selalu ngelihatnya orang yang lebih tinggi, yang lebih kaya, yang lebih sukses, gitu. Bandingkan hidupnya pada orang yang lebih sukses. Itu kalau urusan uang. Tapi kalau urusan rohani, dia kan bandingkan hidupnya dengan orang yang membeli.
bagi dia kalau lihat orang yang rohaninya membeli, dia terhibur, saudara. Kenapa? Kalau dia tidak mau berubah. Jadi kalau membandingkan diri kita harus kepada yang lebih, saudara. Jangan senang lihat orang yang membeli yang biasa-biasa. Bandingkan diri saudara kepada orang-orang yang hebat. Dalam khotbah kali ini saya banyak mengutip perkataan-perkataan orang-orang hebat yang saya baca dari buku-buku mereka. Orang-orang luar biasa ini, saudara. Ya. Itu akibatnya, itu sebabnya Paulus memberi nasihat kepada orang-orang di Efesus. Ya. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Saudara perhatikan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dalam NIV disebut dearly loved children. Anak-anak yang manis, kira-kira gitu. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nasihat pertama indah, jadilah penurut-penurut Allah. Artinya saudara, kalau Paulus menasihati seperti itu, Paulus melihat banyak orang yang tidak taat, tidak nurut sama Tuhan. Makanya dinasihati, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang manis, anak-anak yang kekasih. Meskipun orang lain tidak mau taat, Paulus mengatakan kamu harus punya tekad, harus punya keputusan untuk taat sama Tuhan. Seperti anak-anak manis yang taat kepada orang tuanya. Seperti anak-anak yang menyenangkan orang tuanya. Steve Jobs, kita tahu ya, pendiri Apple. Steve Jobs ini ngomong gini, management is about persuading people to do things they do not want to do. While leadership is about inspiring people to do things they never thought they could. Steve Jobs ini ngomong gini, manajemen itu mendorong orang untuk melakukan apa yang orang tidak mau lakukan. Tapi kepemimpinan adalah menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang mereka tidak pernah pikir bahwa mereka bisa melakukannya. Memanajemen itu lebih gampang daripada menginspirasi. Kadang-kadang menginspirasi itu tidak pakai ngomong, saudara, tapi pakai tindakan. Steve Jobs ini tidak tahu orang tuanya siapa. Dia anak diadopsi, tidak tahu orang tuanya. Tapi orang tua yang mengadopsi dia ini berusaha keras dengan segala kemiskinannya untuk menyekolahkan Steve Jobs ini. Supaya pinter maksudnya. Karena orang tuanya berpikir kasihan dia ini. Dan tidak tahu orang tuanya, anak yatim piatu, tidak tahu orang tuanya. Masa bodoh lagi kan, disekolahin sama dia. Tapi Steve Jobs ini anak baik, saudara. Dia lihat orang tua yang mengadopsi dia ini tidak terlalu kaya. Jadi dia bersusah payah, hasil kerjanya dipakai untuk nyekolahin dia. Dia nggak tega, saudara. Tahun kedua dia drop out. Dia bilang sama orang tuanya, saya nggak mau sekolah lagi. Saya nggak mau bikin susah lagi. Saya ini kamu adopsi sudah bikin susah kamu, saya nggak mau bikin susah kamu lebih lagi. Saya tak berhenti aja, saya tak kerja. Saudara, dahsyatnya, akhirnya Steve Jobs ini menciptakan Apple. Dia tidak sekolah tinggi, tapi dia berhasil membuat sistem Apple. Dan ternyata sudah tahu enggak, apa yang terjadi pada Steve Jobs ini juga terjadi pada orang-orang hebat yang lainnya. Mark Zuckerberg, ya, yang menemukan Facebook, Bill Gates yang membuat Microsoft, ya.
Jack Ma yang bikin Alibaba, itu orang-orang semua yang protol sekolah, saudara, yang tidak sempat sekolah tinggi, saudara, ya, tidak sempat sekolah tinggi. Sampai ada satu gurauan yang berkata gini, kalau mereka itu sekolah tinggi, mungkin nggak pernah ada Facebook, nggak pernah ada Alibaba, nggak pernah ada Microsoft katanya, gara-gara mereka sekolah tinggi. Tapi gara-gara mereka nggak sekolah, akhirnya yang hebat-hebat ini keluar semua. Ada benernya. Gitu. Gurauan ini kenapa? Ada benernya. Karena menurut yang membuat lelucon ini, mereka bilang gini, orang sekolah itu kan sebetulnya karena tidak bisa belajar sendiri. Kalau sudah bisa belajar sendiri, perlu sekolah enggak? Enggak perlu ya. Saudara lihat ya, ini ada kebenarannya, saudara. Sekolah itu tidak segala-galanya. Karena saudara harus yakin, meskipun saudara kurang tinggi sekolahnya, bukan berarti saudara kurang pinter. Beda loh saudara. Beda. Banyak orang yang minder karena kurang tinggi sekolahnya. Keliru. Ya. Saya punya banyak pengalaman di lapangan. Saya punya banyak teman insinyur. Pinter-pinter, mereka lebih pinter dari saya. Tapi ketika menghadapi persoalan di lapangan, mereka lumpuh, saudara. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu menunjukkan orang yang pinter akademisnya belum tentu pinter beneran gitu loh, kira-kira ya. Yang penting saudara, kita ini harus mau berubah, mau belajar. Mau diubah sama Tuhan. Nurut tadi, jadi penurut-penurut Allah. Jadi anak-anak manis yang nurut. Kebanyakan orang yang pinter itu nurut. Tapi yang bodoh, yang kepala batu itu nggak nurut, saudara. Akhirnya nggak pernah jadi pinter, ya, karena nggak mau nurut. Yang kedua, nasihat yang pertama tadi apa? Jadilah penurut-penurut Allah. Nasihat yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih. Mungkin kita ini sudah banyak dengar cerita tentang hidup di dalam kasih ini. Mungkin khotbah yang bicara tentang kasih ini sudah banyak sekali. Tapi kalau kita tanya, coba definisikan, hidup di dalam kasih itu hidup yang bagaimana sih? Nanti kan semua orang punya definisi sendiri-sendiri. Ya. Tapi sebetulnya kasih itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali dipraktekkan. Jadi sebelum dipraktekkan, kasih ini belum berupa kasih, masih berupa teori tentang kasih. Tapi ketika saudara praktekkan, maka kasih ini menjelma menjadi sesuatu yang real. Yang bukan lagi teori, yang bukan lagi visi, bukan di kepala, tapi sudah dipraktekkan di dalam kehidupan. Tolong video tadi, Git. Saya mau berikan saudara contoh video yang sederhana ini. Ya. Ini anak-anak waktunya makan siang. Anak ini nggak punya makan siang, lunchbox-nya kosong. Tapi teman-temannya tahu bahwa anak satu tadi ini lunchbox-nya kosong. Jadi mereka tanpa diminta, mereka membagi lunch mereka kepada anak satu tadi itu.
thank you. Sampai akhirnya anak ini bisa makan sama-sama. Saudara, inilah kasih. Teorinya enggak ada. Kalau saudara tanya sama saya teori kasih, saya enggak bisa memberikan saudara teori kasih. Karena kasih itu tidak akan bisa diterjemahkan kecuali dipraktekkan. Karena kasih itu bisa dirasakan. Bentuknya macam-macam, tapi prinsipnya sederhana. Kasih itu melihat kebutuhan, tolong. Tidak usah pilih-pilih, saudara. Ada banyak orang yang berpikir, oh kalau sama-sama Kristennya, tolong. Kalau enggak. Mau bangsa apapun juga, mau satu agama apapun juga, kasih itu sebuah kebutuhan kemanusiaan. Ketika saudara melihat kebutuhan kasih itu, praktekkan, berikan kasih itu. Tidak perlu tunggu orang lain. Sebab saudara tahu ketika saudara melakukan sesuatu, saudara sedang menyenangkan Tuhan. Tuhan bilang, kalau kamu memberi minum secangkir aja, kamu sudah melakukannya buat aku. Apapun yang saudara praktekkan, sekecil apapun yang saudara berikan, mungkin bukan berarti bukan pemberian materi, tapi saudara memberikan perhatian, memberikan kasih sayang. Mungkin cuma nepuk pundak, mungkin cuma mendoakan, tapi itulah kasih. Ketika kasih itu saudara praktekkan, orang itu tidak akan pernah lupa seumur hidup. Saya percaya anak ini tidak akan pernah lupa seumur hidup bahwa teman-temannya mengasihi dia. Dari yang tidak punya lunch sampai bisa makan lunch sama-sama. Dan peristiwa ini menurut saudara cuma sekali. Enggak. Saya yakin kalau kasih itu ada di sekitar kita, tidak akan ada orang yang kekurangan. Amin. Tidak bakal. Seperti kisah jemaat mula-mula. Mereka selalu ada yang menjual apa yang mereka punya dan dibagikan kepada teman-teman, kepada orang lain. Dan semua praktek kasih ini sangat menarik dan penuh mujizat. Kira-kira 10 tahun yang lalu ketika saya pulang ke Indonesia, saya ketemu dengan anak rohani yang dulunya dia anak rohani yang saya pimpin dari pemuda. Dia cerita, Om, saya mau saksi, katanya. Saksi apa? Saya ini dulu pelit, Om. Tapi sekarang saya berubah. Kok bisa? Nah, dia cerita. Jadi saya ingat peristiwanya. Om ingat enggak dulu laptopnya Om rusak? Oh iya ingat. Terus saya kasih laptop saya bagi Om. Iya, saya ingat. Waktu itu saya ngomong sama dia. Lah kamu ini student. Kamu butuh laptop lah. Kok laptopmu dikasihkan saya? Saya enggak ada laptop masih bisa khotbah, enggak apa-apa. Kamu student enggak ada laptop ya repot, saya bilang. Jangan. Dia bilang enggak apa-apa, Om. Tuhan suruh saya ngasih, Om. Waduh lah. Saya bilang sama dia, kalau kamu sudah pakai nama Tuhan, saya jadi takut, saya bilang. Nek saya tolak, saya takut salah sama Tuhan. Ya wes, tak terima laptopmu. Saya terima laptopnya. Apa yang terjadi, saudara? Pada hari yang sama, dia ditelepon sama universitinya. Waktu itu dia masih kuliah di UNSW. Universitasnya telepon. Dia bilang gini, ini kamu ada kelebihan uang kuliah. Ambilan ini. Dia enggak tahu kelebihannya berapa. Terus dia bilang sama university, mana ada kelebihan uang kuliah? Kalau saudara bayar uang kuliah kan pasti pas toh. Nah mungkin misalnya studi saudara 6.000, saudara kasih 10.000, nah mungkin. 6.000 ya saudara bayar 6.000. Dia bilang, mana ada, aku enggak pernah kasih uang kuliah lebih. Sudah, kamu datang ke sini ambilin uangmu. Sampai ditelepon 2 kali. Anak ini berpikir gini, paling keliru ini, universitasnya ini keliru.
Sampai ditelepon 2 kali, universitas bilang gini, kalau kamu nggak mau tak kembalikan ke treasurer katanya. Duitmu tak kembalikan ke treasurer. Oh iya, kalau gitu betul-betul dia datang ke universitas ngambil duit yang katanya lebih ini. Saya tahu berapa? Lebihnya $2.500. Bukan 100, 200, $2.500. Ketika dia terima uang lebihnya 2.500 ini, Roh Kudus langsung ingatkan dia, harga laptopmu berapa? Dia baru beli laptopnya ini, 2.100, dikembalikan 2.500. Dahsyat ya Tuhan itu ya. Lihat saudara ya, sesuatu praktek kasih ini tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah rugi, itu tidak ada saudara. Tidak pernah. Ya. Indah banget. Apa yang saudara berikan tidak akan pernah sia-sia. Nah, apa bedanya pemimpin sama pemimpi? Bedanya cuma satu huruf N. Yang satu pemimpi, yang satu pemimpin. Apa bedanya? Pemimpi ini cuma bisa punya pikiran di kepala tapi nggak bisa mempraktekkan, nggak bisa mengimplementasikan, nggak bisa mengeksekusi di lapangan. Pinter ngomongnya, ceritanya pinter, teorinya banyak, tapi suruh eksekusi nggak bisa. Pemimpin bisa. Pemimpin mungkin nggak terlalu banyak yang di kepalanya. Apa yang dia pikir, dia praktekkan. Sedikit, dia praktekkan sedikit. Banyak, dia praktekkan banyak. Ini pemimpin. Hidup di dalam kasih itu adalah hidup yang penuh dengan praktek, saudara. Hidup yang selalu mengutamakan perbuatan, tindakan, bukan pikiran dan perkataan. Sayang sekali, terus terang saya harus ngomong, banyak orang Kristen yang cuma kebanyakan mikir, kebanyakan ngomong, tapi tindakannya kurang, saudara. Itu sebabnya kekristenan tidak terlalu menarik bagi orang dunia. Enggak terlalu menarik. Saya mau cerita sedikit. Tahun 84, saya bersama teman-teman diberi beban Tuhan untuk mendirikan sekolah Alkitab, Bible Training Center. Mungkin kalian sudah pernah ke sana, ada beberapa yang sudah pernah ke sana. Di Tengger sana, di Nongkojajar, tahun 84. Waktu itu kami nggak punya duit banyak, tapi punya iman. Karena kami melihat ini sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena hasil penginjilan kami di tempat-tempat yang terpencil ini ditawarkan ke gereja, tidak ada yang mau, saudara. Gereja alasannya gini, kita ngurusi jemaat sendiri aja repot. Ini masuk jemaat baru ditawarkan ke kita. Dalam batin saya, iya jemaat baru nek sugi-sugi gue gelem. Maksudnya ya, kalau jemaatnya kaya-kaya kamu pasti mau. Ini jemaatnya di desa-desa, di pelosok-pelosok, makanya kamu nggak mau. Akhirnya karena melihat kebutuhan itu, saya bersama teman-teman mendirikan sekolah Alkitab, itu Pondok Karya Tengger. Yang sekarang ini berubah namanya jadi Pekan. Coba saya lihat, tindakan sederhana. Karena melihat kebutuhan di lapangan, kebutuhan misionaris, kebutuhan orang-orang. Karena nggak mungkin saya ada di pelosok-pelosok, terlalu banyak tempatnya. Perlu orang-orang, perlu laskar ini, perlu pasukan ini. Singkat cerita kami memulai, sudah tahu sampai hari ini, indah sekali. Pekan ini masih jalan. Bukan cuma masih jalan, setiap tahun mendidik sekitar 100 orang. Dikirim Tuhan, tenaga dari seluruh Indonesia. Dididik, kemudian mereka diutus ke seluruh Indonesia juga. Sudah lihat ya, sederhana. Sesuatu yang sederhana, ide yang sederhana. Butuh orang yang didik orang, udah. Itu kan cuma gitu aja.
Tapi ternyata apa yang sederhana, kalau kita berani melakukan dengan iman, meskipun gak punya duit. Saya masih ingat ketika mulai itu, saya memberikan uang cuma 2 juta. 1 bulan 2 juta, bisa buat makan orang 60, saudara. Dari mana ceritanya saya juga gak pernah ditanya. Muridnya 40 waktu mulai, dosennya, gurunya 20. Dengan uang 2 juta bisa buat kasih makan mereka. Dan sampai hari ini mereka tambah berkembang. Warren Bennis ini seorang konsultan yang hebat. Dia mengelola keuangan dari perusahaan-perusahaan itu sampai 8.000 triliun. 3 kalinya APBN Indonesia. Seorang konsultan. Dia penulis buku The Father of Leadership Development. Dia berkata gini, leadership is the capacity to translate vision into reality. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi realitas, menjadi kenyataan. Karena itu saudara, sekecil apapun visi yang saudara punya, jangan pernah takut mengimplementasikan. Jangan nunggu orang lain. Senangkan hati Tuhan. Kalau visi itu diberi dari Tuhan, saudara kembalikan supaya visi tadi itu dipraktekkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Marilyn Ferguson, dia penulis buku dan editor Amerika. Dia berkata gini, transformation is a journey without a final destination. Transformasi atau perubahan itu adalah suatu perjalanan tanpa tujuan akhir. Artinya perubahan itu akan terjadi seumur hidup, saudara. Selama kita hidup kita harus mau berubah, terus berubah. Sebab kalau enggak berubah, kata Einstein, kita ini orang mati selama hidup. Mati sementara hidup. Nah, perubahan itu ketika sudah berubah itu adalah bukti saudara bisa beradaptasi dengan dunia ini. Ya. Ketika saudara mau berubah, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ifeani Inoh Onuoha, namanya Angel. Ifeani Inoh Onuoha, ini orang Afrika. Dia penulis buku Overcoming the Challenge of Life. Overcoming the Challenges of Life. Dia berkata begini, nothing gets transformed in your life until your mind is transformed. Tidak ada yang akan berubah dalam hidup Anda sampai pikiran Anda diubahkan lebih dulu. Jadi semua perubahan dalam hidup kita ini dimulai dari pikiran kita. Saya punya teman waktu SMA dulu, malasnya minta ampun, saudara. Ya, dikasih tugas apapun nggak pernah selesai. Kalau sudah waktunya mepet, baru dia nyontek sana nyontek sini untuk menyelesaikan tugas dia. Karena apa? Males. Terakhir ketika pesta perpisahan SMA, saya bilang sama dia, kamu ini sakjane pinter. Cuma kamu ini males sih minta ampun, saya bilang. Orang yang pinter tapi males, lama-lama jadi bodoh. Kamu ingat enggak, kamu itu dari kecil punya cita-cita mau jadi dokter. Oh iya katanya. Lah kalau kamu malas sih model kayak gini bisa enggak jadi dokter, saya bilang. Iya, aku cewek iya ragu-ragu katanya.
Terus saya bilang gini, sudah nggak usah ragu-ragu, ubahlah kebiasaan malesmu itu. Orang yang malas itu ada di dalam comfort zone dia. Karena dia berpikir ya gue gini aja sudah oke kok. Anak orang kaya, sekolah ya selesai kok. Tapi lupa, ada sesuatu pencapaian yang dia bisa raih, tapi gara-gara malas, akhirnya sesuatu yang dia bisa raih itu nggak akan pernah jadi dalam hidupnya. Sudah, setelah itu nggak ketemu lagi sama dia. Waktu reuni, saya ngelihat di dalam daftar hadirnya ada gelar doktor and PhD. Wah, saya kasih selamat. Saya bilang, nah ini baru hebat, saya bilang. Ojo sampai kamu yang dulu malas sih, kamu nggak pernah ada ini dokter sama PhD ini. Nangkep ya saudara ya. Perubahan itu terjadi ketika kita tuh mau berubah. Nggak usah mikir kita ini bisa apa enggak. Yang penting mau enggak. Itu yang penting saudara. Ketika kita mau, Roh Kudus akan memampukan. Dan kalau perubahan itu merupakan kolaborasi antara kita dan Roh Kudus, tidak ada alasan tidak bisa. Tidak ada alasan gagal. Pasti berhasil. Pasti bisa. Roh Kudus yang memampukan. Apa yang tidak bisa bersama Roh Kudus? Pasti bisa. Karena itu kalau Tuhan memimpin kita, membawa kita untuk melakukan perubahan-perubahan, ikut aja, jadilah penurut-penurut Allah tadi itu. Nurut aja sama Tuhan. Tuhan tuh gak akan pernah membawa saudara masuk jurang, gak akan pernah. Tapi perubahan itu membuat saudara naik tinggi. Ulangan pasal 28 berkata, aku akan membuat kamu naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ini cita-citanya Tuhan dalam hidup kita. Mosok kita gak percaya. Einstein pernah bilang gini pernah nulis, adalah kegilaan kalau orang ingin berubah tapi melakukan hal yang sama. Nangkep ya saudara? Artinya kamu tuh orang edan, kamu kepingin berubah, ngalami perubahan, makin pinter atau makin kaya, makin sukses, tapi melakukan hal yang sama. Artinya apa? Maksudnya Einstein, kalau kamu mau berubah, lakukan sesuatu yang berubahlah, lakukan sesuatu yang lain, jangan yang sama. Kalau kamu masih melakukan yang sama ya kamu gak bakal berubah. Makanya tadi dikatakan perubahan itu merupakan satu keputusan yang akan membuat kita berani melakukan sesuatu. Leadership itu merupakan kemampuan untuk persuade orang, untuk mengencourage orang, untuk mendorong orang melakukan sesuatu, memberi inspirasi orang untuk melakukan sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya, yang belum pernah mereka yakin bisa melakukannya. Itu kepemimpinan. Dan perubahan itu dimulai dari pikiran kita. Asal kita mau aja, nanti lihat hidup saudara. Jangan puas dengan apa yang saudara capai hari ini. Karena rencana Tuhan dalam hidup kita jauh lebih di atas hari ini. Amin. Iya. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. NIV mengatakan be transformed by the renewing of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Winston Churchill, dia ex Perdana Menteri Inggris yang terkenal. Dia berkata gini, to improve is to change to be perfect. To improve is to change. To be perfect is to change often. Kalau saudara mau maju, butuh berubah. Tapi untuk menjadi sempurna, butuh perubahan yang terus-menerus dilakukan. Kita bersyukur ada teknologi dan perubahan yang begitu cepat seperti hari ini. Apalagi dengan adanya platform sosial media. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn dan lain sebagainya. Tapi di balik kecepatan dan kemajuan teknologi itu, ini yang harus diwaspadai orang percaya. Yaitu ada ancaman yang mengerikan. Apa itu? Penyesatan. Ya, penyesatan. Iblis menumpang teknologi tadi untuk melakukan penyesatan. Saudara ingat loh, antikris itu belum menyatakan diri, tapi roh antikris banyak sudah ada di dunia ini. Nabi-nabi palsu sudah banyak. Dan ini yang melakukan penyesatan-penyesatan tanpa dirasa. Kalau mereka tuh berhasil menyesatkan, artinya kita nggak ngerasa disesatkan. Kalau saudara merasa disesatkan, saudara nggak bakal bisa disesatkan. Nggak bakal mau. Tapi karena saudara tidak merasa disesatkan, saudara bisa disesatkan. Nangkap ya saudara ya? Nah, bagaimana iblis tadi dengan roh-roh nabi palsu dan roh-roh antikris itu menyesatkan kita? Dengan membuat statement-statement yang abu-abu, yang tidak hitam putih, yang tidak mudah saudara bedakan. Apa itu? Biasanya orang-orang ini, penyesat-penyesat ini selalu bicara tentang dua hal ini. Satu, Allah Tritunggal, karena katanya Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Kedua, perpuluhan, karena katanya perpuluhan itu teologi perjanjian lama. Yang ketiga, Yesus itu Tuhan. Tiga hal ini yang selalu digarap sama mereka. Menjadi alat, menjadi weaponnya mereka untuk melakukan penyesatan. Karena itu saudara perlu belajar supaya ngerti ada penyesatan ini. Kalau saudara nggak belajar, bagaimana saudara tahu adanya penyesatan? Nggak bisa tahu. Ya. Nah, kenapa mereka ini gampang disesatkan? Karena mereka anggap remeh penyesatannya. Lupa bahwa penyesatan ini mendatangkan murka Allah. Saudara lihat ayat yang ke-6. Efesus pasal 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, kalau orang lain menyesatkan, ya biarin dah gitu ya. Wong mereka memang mau menyesatkan. Tapi jangan sampai kita bisa disesatkan. Jangan sampai kita berada di dalam lingkungan mereka. Karena ini mendatangkan murka Allah. Ya. Biasanya orang-orang yang tidak waspada ini berkata, saya cuma berteman kok. Sama mereka saya cuma berteman. Saya nggak bakal ikut disesatkan. Lu sudah tahu sesat kok kita berkata tidak akan ikut disesatkan. Ini penyesat ini. Kenapa kita masih buka pintu buat penyesat seperti ini? Ya. Ada yang berkata, saya cuma kepingin belajar kok, kepingin tahu kebenaran dari sumber yang berbeda. Bagus, ingin tahu kebenaran bagus, tapi cari sumber yang benar. Nah, cari kebenaran kok cari sumber yang salah. Ya bukan cari kebenaran, cari kesesatan namanya. Ya.
lupa bahwa ajaran sesat itu bisa meracuni iman kita, bisa mengganggu roh kita. Karena iblis itu kalau dikasih kesempatan, dia akan mencuri, membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba perhatikan ayat yang ke-7, Efesus pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Bayangin saudara ya, Paulus dengan tegas berkata, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Perhatikan ayat 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Saudara, dari mimbar ini saya mau sampaikan pada saudara, jangan remehkan penyesatan. Dalam bentuk apapun, dalam model apapun. Karena penyesatan itu kata-kata hampa yang mendatangkan murka Allah. Kalau sampai kita ada di tengah-tengah mereka, gawat. Ketika kita bersedia ada di tengah-tengah mereka, dan kita tahu itu penyesatan, dan kita membiarkan diri kita ada di situ, kita sama dengan turut mengambil bagian dalam penyesatan itu. Dan Tuhan apa? Murka. Saudara, hidup ini sudah susah. Jangan ditambahi kena murka Allah. Jangan cari penyakit, saudara. Paulus memperingatkan jemaat Efesus, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka siapa? Yang melakukan kesesatan dan yang keluar dari kebenaran ini. Karena kamu adalah anak-anak terang, sehingga juga harus hidup sebagai anak-anak terang. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kesesatan itu. Yang tidak membuahkan apa-apa, tetapi katanya Paulus, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya penyesatannya dibuka, ditunjukkan. Ya. Menyebutkan aja apa yang dilakukan mereka di tempat tersembunyi, itu sudah memalukan. Ngomongin aja sudah memalukan, kata Paulus. Ini adalah prinsip yang tidak bisa dikompromikan sebagai anak-anak terang. Kita tidak bisa bersatu dengan yang gelap. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Nah sekarang sampai pada ciri-cirinya orang yang menderita rohani, yang sakit. Orang-orang yang mengalami penyesatan ini. Tak kasih tahu cirinya. Satu, cinta kepada Tuhan dan sesama menjadi pudar. Kehidupan rohani itu tidak lagi menjadi sesuatu yang excited, tapi jadi biasa. Ya. Semangat melayani menjadi dingin, tidak lagi berkobar-kobar. Yang ketiga, tidak komitmen, tidak mau komitmen kepada tugas pelayanan. Secara sederhana mudah meninggalkan Tuhan dan pelayanan. Jadi dingin. Terakhir, ayat 14 sampai 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bayangin saudara. Paulus tegas berkata, bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Kalau kamu gak bertobat, mati kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Terakhir saya mau quote apa yang dikatakan oleh Napoleon.
Saya paling suka ini. Ya. If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight like a lion. Ini pentingnya kepemimpinan. Dikatakan di sini, kalau kamu punya tentara 100 singa, tapi pemimpinnya anjing, singa ini nanti akan mati seperti anjing katanya. Tapi kalau kamu membangun pasukan 100 anjing dan pemimpinnya singa, anjing-anjing ini akan bertarung seperti singa. Karena pemimpinnya singa. Nah saudara, sebagai gembala sidang, saya ini sebetulnya cuma hanya ingin memberikan inspirasi kepada jemaat untuk terus berubah, untuk berani berubah dengan pertolongan Roh Kudus ini. Ya. Bukan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi melakukan perubahan karena taat kepada Tuhan, karena ingin menyenangkan Tuhan. Ya. Karena itu saya cuma butuh dukungan saudara. Semua program, rencana-rencana yang ada dalam hati dan pikiran saya akan sampaikan kepada saudara. Dan ikuti aja. Jangan pernah ragu-ragu saudara nggak bisa. Saya yakinkan saudara pasti bisa. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memampukan saudara. Bukan saya, ada Roh Kudus yang membuat saudara bisa. Asal saudara mau. Amin. Apakah kira-kira yang perlu berubah cuma yang muda-muda? Enggak. Segala usia. Tadi dia perubahan kita seumur hidup, saudara. Seumur hidup kita bisa menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan tidak butuh orang luar biasa. Karena Tuhan itu spesialis menggunakan orang biasa untuk melakukan pekerjaannya yang luar biasa. Di dalam tangan Tuhan, orang biasa bisa jadi luar biasa. Amin. Mari kita berubah. Perubahan yang tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Berubah karena Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran yang kau sampaikan pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu jelas. Kami percaya Engkau Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kami hidup. Engkau Tuhan yang sama, yang tidak akan puas kalau kami hanya hidup biasa-biasa saja. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup di dunia ini punya tujuan. Engkau punya tujuan atas hidup kami. Semua perbedaan yang kau izinkan ada dalam kehidupan kami hanya untuk menunjukkan betapa Engkau Tuhan adalah pemimpin kehidupan kami yang mampu mengubahkan kami dengan latar belakang apapun juga menjadi orang-orang yang luar biasa meskipun kami orang-orang yang biasa. Tuhan, kami mau serahkan jemaat-Mu baik ini dalam tangan-Mu. Biarlah segala prestasi yang sudah dicapai selama ini betul-betul kami bisa persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena sebentar lagi kami akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-18. Waktu berjalan begitu cepat dan kami tahu apa yang terjadi, perubahan-perubahan ini semua karena Engkau. Urapi kami semua supaya seluruh jemaat mau terus berubah mencapai level rohani yang Tuhan mau sampai kami menghadap Tuhan kembali di surga. Bapa, terima kasih.
Meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.